Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 25 Februari 2022 kita ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita pada hari ini dan sepanjang hari ini. Saya mengajak kita memuliakan Tuhan lewat mazmur kita. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur pasal 25 ayat 3 dan 4. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Bagaikan ikan yang hidup dan sanggup berenang menentang arus, demikianlah orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan tidak akan terseret oleh pengaruh lingkungannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan di sekitar kita dapat berpengaruh terhadap diri kita. Tak jarang orang yang rajin dan jujur ikut-ikutan menjadi seorang yang malas dan tidak lagi jujur, gara-gara ia bekerja di lingkungan yang bengkok dan tidak bertanggung jawab. Tetapi tidak demikian halnya apabila yang bersangkutan bergaul karib dengan Tuhan. Keakrabannya dengan Tuhan tersebut menyanggupkan dirinya untuk hidup berpegang
pada prinsip sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hal inilah yang terlihat pada diri Nuh, seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 6. Di situ ditulis bahwa Nuh hidup di tengah-tengah masyarakat yang bobrok. Namun, walaupun demikian, dicatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Berarti yang bersangkutan tidak terseret ataupun terpengaruh dengan kebobrokan dari orang-orang yang hidup di sekitar dirinya. Lebih jauh juga dicatat bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga yang bersangkutan dapat hidup berpegang pada prinsip kebenaran. Singkat kata, orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan tidak akan terseret oleh pengaruh lingkungannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali firman Tuhan yang kita pelajari dan kita bisa melihat teladan dari seorang Nuh. Kehidupannya di tengah-tengah orang-orang yang bernilai rusak, mental, pikiran, kehidupan mereka bobrok. Tetapi Nuh tetap bergaul akrab dengan Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, betapa pentingnya sebuah kesadaran dari setiap pribadi kita untuk tetap memberi waktu bergaul intim bersama dengan pribadi Roh Kudus, pribadi Yesus Kristus. Sebab tanpa hal itu, maka kita akan terpengaruh atau dipengaruhi dengan keadaan di sekitar kita. Oleh sebab itu, betapa sangat pentingnya kesadaran pribadi kita bahwa kita butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Yang sering kita lalai kekasih Kristus, entahlah lalai atau kita pura-pura lalai atau kita pura-pura tidak mengerti bahwa sesungguhnya ada penolong yang telah Yesus berikan kepada kita dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Tetapi kekasih-kekasih Kristus, seringkali kita berjalan di luar daripada kehendak Tuhan. Kita lebih condong berjalan dengan kehendak diri kita sendiri. Seringkali saudara mendengar istilah orang berkata, hidup kita ini mengalir saja, mengikuti kehendak Tuhan. Apakah benar? Saya pikir saudara, orang-orang yang berkata demikian adalah orang-orang yang berbohong. Sebab tidak bisa seperti itu. Tuhan menuntut kesadaran kita di saat mengikuti Dia, bukan hanya sekedar mengalir. Tetapi kita harus sadari sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki. Justru Tuhan mengajar kita seperti Nuh, yaitu kita harus berani melawan tantangan. Kehidupan kita harusnya seperti ikan salmon yang berjuang melawan arus untuk mencapai tujuan, yaitu pada saat ia sampai ke tujuan untuk bertelur. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus di dalam menghadapi arus tantangan, ikan salmon tahu kematian akan ia hadapi, tetapi dia berani untuk melawan arus. Sebab itu, kekasih Kristus, mari kita jangan menyerah. Hidup kita di sekitar kita ada tantangan, kita harus lawan. Ingat, ada Roh Kudus bersama dengan kita. Sebab itu betapa pentingnya pergaulan, hubungan, komunikasi yang intim
harus kita selalu buat bersama-sama dengan Roh Kudus. Jangan jadikan alasan bahwa saya tidak punya waktu. Waktu itu punya Tuhan, kekasih Kristus. Oleh sebab itu, tidak cukup kita katakan bahwa saya sudah ibadah, saya sudah ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Tidak cukup, saudaraku. Tapi bagaimana secara pribadi kita harus membangun hubungan yang intim. Oleh sebab itu, pagi hari ini pun saya mengajak pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebelum kita melangkah jauh sepanjang hari ini, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Bagaikan ikan yang hidup dan sanggup berenang menentang arus, demikianlah orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan tidak akan terseret oleh pengaruh lingkungannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan di sekitar kita dapat berpengaruh terhadap diri kita. Tak jarang orang yang rajin dan jujur ikut-ikutan menjadi seorang yang malas dan tidak lagi jujur gara-gara ia bekerja di lingkungan yang bengkok dan tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan, tolonglah kami semuanya. Tolong kami supaya kami hidup seperti apa yang Engkau mau, bukan kehendak kami. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu hidup di dalam kebenaran. Hanya dengan bersandar kepada upaya kami sendiri, kami tidak akan mampu menjaga diri kami dari kecemaran dunia di sekitar kami. Menghadapi tantangan samar ini, kami memerlukan penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau di dalam anugerah-Mu bersedia menerima dan mengizinkan diri kami untuk bergaul dengan diri-Mu. Hanya dengan demikian kami akan bertumbuh di dalam iman yang semakin kokoh kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu yang telah kami alami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau telah menyertai diri kami dan menuntun diri kami. Di saat diri kami tidak tahu pilihan mana yang harus kami ambil di dalam hidup ini, Engkau menolong diri kami agar mampu membuat keputusan yang benar. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami mohon, bimbinglah diri kami agar senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi terang dan garam bagi dunia di sekeliling kami. Dengan demikian, kami tidak hidup terbawa arus, namun dapat membawa dampak yang positif untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami pagi hari ini. Biarlah hidup kami seperti hamba-Mu Nuh. Sekalipun lingkungannya tidak benar, tidak mendukung, tetapi Nuh tetap hidup bergaul akrab dengan Engkau. Kiranya hal itu pun terjadi atas setiap pribadi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini kembali hamba berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua keluarga, warga, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Jikalau kami sering hidup di luar daripada apa yang Engkau mau.
Kami tahu bahwa sesungguhnya harus kami hidup benar di mata-Mu berdasarkan firman-Mu. Bahkan kami seringkali diingatkan, ditegur, dinasehati. Tetapi kami seringkali lebih condong membangkang. Kami lebih condong hidup menurut keinginan daging kami. Dan kami terpengaruh dengan teman-teman kami yang tidak bertanggung jawab. Kami terpengaruh dengan lingkungan kami yang membawa hidup kami menjauh daripada-Mu. Ampuni kami, Bapa, ampuni kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Membawa kami sadar bahwa sesungguhnya hidup kami tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ampuni kami, Tuhan. Dan bawalah setiap kami pada hari ini, sepanjang hari ini dalam tuntunan firman dan Roh Kudus-Mu. Agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini dalam aktivitas kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dapat berjalan, dapat berhasil dengan baik. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, hamba berdoa Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap hidup rumah tangga, setiap pelayanan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dengan keberhasilan. Biar Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada setiap pribadi dan hidup rumah tangga. Kepada para suami, Tuhan beri hikmat, kekuatan, semangat untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Menjadi berkat teladan bagi istri dan anak-anak. Demikian juga sang istri boleh berdiri dengan kebenaran-Mu. Hidup di dalam firman-Mu, tunduk dan taat kepada suami di dalam kebenaran. Dan menjadi berkat di dalam mengasuh anak-anak. Tuhan juga memberkati semua anak-anak kami. Agar tunduk dan hormat kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada anak-anak tersebut, yaitu menghormati Tuhan, menghormati kedua orang tua mereka, hingga hidup mereka, masa depan mereka diberkati di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup kami semua. Tuhan, lindungi dan pelihara kami. Buat kami berhasil sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih bagi seluruh pemirsa hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba secara online. Pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih, Ibu Uce Lololuan, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Biarlah hidup mereka sungguh bergantung, berharap, bergaul akrab kepada Engkau ya Allah. Sehingga kedua hamba-Mu ini terus menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran seperti kehendak rencana-Mu ya Allah. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan beri kekuatan kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu ini. Menjadi berkat bagi anak-anak mereka. Menjadi berkat bagi orang-orang yang dipimpin. Dan kemuliaan Tuhan nampak dari kehidupan kedua hamba-Mu. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Tuhan menolong kedua hamba-Mu. Hidup bergaul akrab. Menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan, terima kasih. Beri kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu. Untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Berikan kekuatan keberanian kepada kedua hamba-Mu. Untuk terus boleh mengingatkan setiap orang yang mereka pimpin. Memiliki waktu bergaul akrab dengan Engkau ya Allah. Dan biarlah teladan mereka berdua nyatakan kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kedua hamba-Mu ini. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bawa hidup hamba-Mu. Bapak Evangelis Donald Lodik Peters hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan ajar lewat firman dan kebenaran-Mu, lewat roh-Mu, untuk setiap saat hamba-Mu punya waktu yang akrab bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, hamba-Mu terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters, menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang dilayaninya. Tuhan memberkati. Biarlah pagi hari ini juga Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan baru, menjadi berkat bagi orang tua tercinta Ibu Nona, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Wesiri, dan keempat anak mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu, nyatakan rencana-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu taat setia untuk menyatakan kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Diberkatilah pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pelayanan pekerjaannya. Nama Tuhan disanjung tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Tuhan bawa hidup hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupannya, ya Tuhan. Bawa hidup hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat. Tuhan tuntun dia lewat Roh Kudus-Mu, sehingga dia punya waktu yang intim bersama dengan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hamba-Mu sungguh tunduk dan menghormati firman-Mu, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard di dalam semua aktivitas mereka sepanjang hidup mereka dan sepanjang hari ini. Ya Bapa, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat. Jauhkan mereka dari semua virus-virus COVID, dan Tuhan berkati, lindungi, pelihara. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Berkati hamba-Mu, taat dan setia dalam pelayanannya. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Pak Kris, dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin. Tuhan bimbing. Bahwa hidup hamba-Mu, pribadinya, semakin melekat dengan Engkau, ya Allah. Ajar dia memiliki waktu mesbah doa pribadi bersama dengan Engkau, ya Allah. Nama Tuhan selalu disanjung tinggi. Dari kehidupannya, dia menjadi berkat bagi istri kekasih, bagi anak-anak, bagi orang-orang yang dikasihnya. Tuhan memberkati. Terima kasih, ya Abah, ya Bapa. Pakai hidup hamba-Mu dengan kekuatan-Mu, berjalan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, Gembala Sidang daripada Gereja Allah Baik yang berada di Rendani, Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam. Tuhan, hamba percaya segala terbaik Engkau sediakan kepada hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu dengan otoritas-Mu untuk menyatakan kebenaran dari waktu ke waktu. Tuhan, pakai hidupnya sungguh menjadi berkat bagi istri tercinta, Ibu Betty, dan anak-anak kekasih.
baik yang ada di Manokwari maupun yang di luar Manokwari. Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Jemaat yang dipimpin Tuhan berkati, sehingga terjadi pertumbuhan, perkembangan yang luar biasa. Tuhan yang menambah jiwa-jiwa baru di dalam pelayanan hamba-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup pelayanan hamba-Mu dalam kebenaran. Sehingga lewat hidup hamba-Mu menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak, bagi jemaat, bagi banyak orang yang dipimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, kepada istri dan anak-anak dan seluruh jemaat, diberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia, semakin berharap, bergantung, berserah, bahkan bergaul akrab dengan Engkau ya Allah, sehingga dia boleh menjadi berkat, teladan bagi suami kekasih Bapak Heri Taruk Datuk dan ketiga anak mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada bayi mereka Hersia, sehingga Hersia boleh bertumbuh dengan kuat karena Tuhan ada bersama dengan dia. Terima kasih Bapa, berkati hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang menjadi berkat terang dan garam bagi banyak orang. Dimanapun ia berada, kemanapun ia melangkah, Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya yang berada di Manokwari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Pimpin hidup hamba-Mu untuk terus taat setia kepada firman-Mu. Untuk tetap taat dan setia melakukan kehendak-Mu ya Allah. Hingga ia pun akan terus menjadi berkat dan saluran berkat bagi suami tercinta Bapak Yosef Auri. Dan juga anak kekasih Sefa Auri, diberkati hidup pribadi rumah tangga ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu menjadi teladan di dalam menyampaikan firman-Mu, di dalam menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang ya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi semua rekan-rekan di tempat pekerjaannya. Dia boleh menjadi berkat di dalam tubuh Kristus. Dia boleh menjadi berkat di mana saja ia berada ya Allah. Biarlah firman Tuhan dinyatakan, kebenaran-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kesehatan terbaik melimpah-limpah atas pribadi dan juga hidup rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Leni Patandean yang berada di Warmare Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa hidup hamba-Mu Ibu Leni Patandean untuk tetap bergaul intim bersama dengan Engkau ya Allah. Menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yan Pulung dan kedua anak mereka. Tuhan memberkati. Tuhan bahwa hidup hamba-Mu ini menjadi berkat. Teristimewa selaku seorang guru. Tuhan hikmat-Mu menyertainya. Sehingga di dalam mendidik anak-anak, dia mengarahkan anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk hidup mengenal pribadi. Sehingga anak-anak ini Tuhan sungguh mengalami, menerima hidup yang benar, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bapa beri kesehatan terbaik kepada hamba-Mu Ibu Leni Patandean bersama suami dan kedua anaknya. Dan Tuhan lindungi mereka siang malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Dan kehidupan mereka menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu melimpah-limpah
atas hidup hamba-Mu, Ibu Leni Patandian dan keluarga. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Hamba juga terus berdoa mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan seperti apa yang Engkau mau. Roh Kudus jama, Roh Kudus terus ingatkan bahwa Engkau mengasihi hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi, lebih daripada dirinya sendiri. Biar Tuhan buka mata hatinya untuk melihat bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan ia berjalan seorang diri. Di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuannya, di dalam keluhan-keluhannya, Tuhan, Engkau tetap setia kepada janji-Mu. Engkau tetap ada bersama dengan hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi. Engkau menuntun dia terus dalam kebenaran-Mu, bahwa dia hidup di dalam rencana-Mu, bahwa dia hidup melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Tuhan, berkati hamba-Mu dalam kebenaran-Mu, sehingga sungguh hidupnya menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang yang dikasihinya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi lingkungannya, dimanapun ia berada. Pada saat ia berada di tempat pekerjaan, Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Di dalam hidup pelayanannya, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saat ia taat setia kepada Engkau, Tuhan pakai hidupnya lebih lagi dan lebih lagi. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Sekalipun orang bisa menilai yang salah kepadanya, tetapi Tuhan, Engkau tetap beri yang terbaik kepada hidupnya. Engkau tetap mengasihi dia dan rencana-Mu tidak akan berhenti dalam kehidupannya. Pakai hamba-Mu, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan berkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dia lakukan hidupnya seperti Nuh, hidup, bergaul, akrab bersama dengan Engkau secara pribadi. Lewat persekutuan yang indah, ia lakukan siang dan malam. Sehingga Tuhan hidupnya dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada anak cucunya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dan biarlah Tuhan perlindungan-Mu nyata atas dia siang dan malam secara jasmani rohani. Dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa memberkati istri hamba, Ibu Lani Angelina T, yang berada di Sorong hari ini, bersama dengan anak cucunya, diberkati mereka. Dalam nama Yesus, biar Tuhan pelihara mereka dengan kekuatan-Mu, kesehatan terbaik melimpah atas mereka. Ya Tuhan, dijauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan juga Tuhan, lindungi bentengi mereka dengan kekuatan darah anak domba Allah. Semua sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Virus-virus COVID dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pakai hidup hamba-Mu untuk terus menjadi berkat, menyatakan kebenaran-Mu kepada anak cucu dan kepada orang-orang yang dijumpainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan setiap saat. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup kami bergaul intim bersama dengan Engkau, sehingga kami menikmati pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Bapa terima kasih, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu,
Bapak Pendeta Philip Samori dan keluarga besarnya, istri dan anak cucu, saudara-saudaranya, Bapak Bram dan keluarga, Tuhan memberkati. Tuhan pimpin mereka terus, bawa hidup mereka untuk terus menyatakan kebenaran. Biarlah spesial bagi Yayasan Eden yang dipimpinnya, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, sehingga hamba-Mu tetap komitmen dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, kepada istri dan anak cucu dan semua keluarganya. Diberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba juga berdoa spesial bagi Mesbah Doa Manokwari, yang besok pagi pukul 4.30 mereka akan berdoa di gedung Kejaksaan Tinggi. Tuhan memberkati. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk berdiri berdoa bagi kota Manokwari. Biarlah mereka melakukan ini karena takut akan Tuhan, karena mengerti panggilan-Mu, ya Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagi hamba-Mu Bapak Terianus Baransano dan semua rekan-rekan yang dipercayakan di dalam doa, Mesbah Doa Manokwari ini, Tuhan memberkati. Pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas hidup rumah tangga. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Diberkatilah mereka dan Tuhan sadarkan umat-Mu untuk tetap berdiri memuliakan Tuhan bagi kota Manokwari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan untuk hari ini dan sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami akan diberkati, kami berhasil di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan memberkati jeripaya apa yang saudara-saudara lakukan. Percaya Tuhan setia kepada janjinya. Dan Tuhan juga rindu bersekutu bersama dengan kita. Sebab itu jadilah teladan terus di dalam hidup kita. Biarlah hidup kita berlawanan dengan arus-arus dunia ini. Kita terus berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Mencapai tujuan yang Ia mau dalam hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup pelayanan pekerjaan, dan apapun yang Tuhan percayakan. Semuanya berhasil dengan baik karena tuntunan Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Tetap semangat kekasih-kekasih Kristus. Tetap disiplin protokol dan andalkan Yesus Kristus setiap saat. Jangan pernah berhenti untuk membangun hubungan yang intim dan benar kepada pribadi Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.